Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus? Tentunya saudara baik-baik saja bukan? Saudara mendapatkan anugerah, sukacita dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara yang sekalian. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur saat ini kami dapat merasakan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, bahkan penyertaan perlindungan Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan perbuat dalam hidup kami semuanya baik adanya. Kami akan menerima berkat renungan, kami percaya melalui renungan firman-Mu, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami boleh berjalan di dalam terang firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, dibenarkan, ya, dari segala apa yang pernah kita lakukan, saudara-saudara. Kita yakin bahwa kita sudah dibenarkan, kita diselamatkan, kita dipilih menjadi imamat-imamat yang rajani umat kepunyaan Allah. Haleluya. Saat ini saya akan mengajak saudara bagaimana kehidupan kita saat-saat ini. Apakah saudara merasakan bahwa akhir-akhir ini waktu yang kita hadapi, waktu yang kita kerjakan, kita lakukan saat ini terasa begitu cepat, bukan? Bukankah begitu, saudara? Sebentar kita sudah lakukan ini, tiba-tiba berikutnya datang lagi hal yang sama kita akan lakukan, hal yang akan kita lakukan, saudara-saudara. Dan kita mungkin berkata, baru kemarin kita sudah perbuat, baru kemarin kita sudah laksanakan tugas kita, kok sekarang datangnya begitu cepat. Saudara, inilah yang harus kita sikapi dalam hidup kita. Bagaimana memang firman Tuhan menjelaskan bahwa waktu itu akan dipersingkat. Amin. Kita akan baca firman Tuhan ini dalam Injil Markus pasal 13 ayat 20. Markus 13 ayat 20, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Ternyata apa yang kita hadapi sekarang ini, saudara-saudara, benar-benar firman Tuhan sudah jelaskan bahwa waktu itu akan dipersingkat. Dalam hal ini Alkitab memberikan kita supaya kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, karena hidup ini kita dibatasi dengan waktu. Apa yang kita kerjakan dibatasi dengan waktu. Ternyata waktu itu semakin hari, semakin lama, semakin singkat, saudara. Seperti firman Tuhan dikatakan tadi, sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Saudara, dalam kata waktu ini yang akan dipersingkat oleh Tuhan, Dia tahu bahwa akan banyak orang-orang yang akan gugur di dalam imannya. Oleh sebabnya Dia mau waktu itu akan dipersingkat supaya orang-orang pilihannya itu dapat bertemu dengan kekasih jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Ada dua pengertian di sini yang saya akan berikan kepada saudara-saudara. Yang pertama di sini dalam bahasa Yunani, hermerah. Apa itu? Pengertian waktu dalam satu hari, yaitu 24 jam. Ya.
24 jam yang harus kita pergunakan. Bisa tidak kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan? Bisa tidak ketika hari itu semakin dipersempit, semakin dipersingkat, kita ada di dalam rencana Tuhan, dalam pilihan Tuhan. Dalam tahun 2022, beberapa ilmuwan mereka menemukan bahwa memang benar dari perputaran bumi, dari rotasi perputaran bumi itu, mereka mendapati bahwa putaran bumi yang mereka temukan itu adalah 1,59 mili per detik. Tidak seperti biasanya perputaran itu terjadi, saudara. Ini mereka temukan semakin cepat. Bagaimana dalam kehidupan kita kalau hal seperti ini kita terus diuber-uber oleh waktu, terus dikejar-kejar oleh waktu, saudara-saudara. Dalam hal rohani ini yang harus kita sikapi, saudara-saudara. Mari lebih giat lagi di dalam Tuhan, lebih giat lagi kita melayani Tuhan, karena sudah tidak lama lagi waktu itu, saudara. Sudah terjadi, waktu semakin dipersingkat, saudara-saudara. Ya. Yang kedua, berbicara tentang waktunya Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan datang kedua kali, Dia percepat kedatangannya. Yang menjadi masalah, apakah kita juga sudah menjadi pilihan Tuhan? Ketika Ia datang kedua kali, Dia mendapati kita iman di muka bumi ini. Ataukah kita tidak mempergunakan waktunya Tuhan, sehingga ketika Ia datang kedua kali, kita tidak bersama-sama. Ada ayat mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mempergunakan waktu itu, mereka merasakan bahwa mereka akan mengalami suatu bencana yang besar, bahaya yang besar. Tetapi ketika orang-orang yang ada di dalam Tuhan dan mempergunakan waktu itu, mereka sudah tahu kapan Tuhan Yesus itu akan datang. Dan mereka sikapi, mereka terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Mereka berjaga-jaga di dalam doa mereka. Mereka berjaga-jaga dalam ibadah mereka. Sehingga mereka didapati Tuhan layak untuk bertemu dengan kekasih jiwa kita. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih atas waktu kami pergunakan untuk menikmati berkat Tuhan. Bahkan kami mau melakukan Tuhan Yesus. Kami tidak mau mendapatkan berkat saja Tuhan, tapi kami mau hidup kami juga menjadi berkat. Khususnya berkat rohani yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Kau memberkati kehidupan kami umat-umat Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.